Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Zakiah dari PAI Reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali mengenai mata kuliah akidah. Materi yang pertama yaitu akidah dalam pendidikan agama. Akidah sendiri merupakan pondasi agama Islam. Sedangkan akidah dalam pendidikan agama merupakan bagian penting untuk pembentukan karakter agar bermanfaat dalam kehidupan di tengah masyarakat nantinya. Materi yang kedua yaitu apa itu akidah? Akidah merupakan pondasi dasar, yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah. Secara bahasa atau etimologi, akidah berarti al-qa'du atau ikatan, dan ar-rabtu, yaitu tali yang diikat dengan kuat. Sedangkan secara istilah atau terminologi, akidah adalah kita beriman dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Materi yang ketiga yaitu syahadat. Sukses hidup atau matinya seseorang tergantung bagaimana dia meyakini kalimat la ilaha illallah. Syarat diterimanya syahadat yaitu ada 7. Yang pertama, kita harus meyakini dan memahami apa makna dari syahadat. Yang kedua, yakin. Kita harus meninggalkan apapun yang membuat keimanan kita goyah. Yang ketiga, ikhlas. Tidak pamrih dan harus memurnikan Allah. Yang keempat, jujur. Yang kelima, penuh dengan rasa kecintaan terhadap Allah. Yang keenam, menerima atau ridho terhadap qada dan qadar atau takdir. Yang ketujuh, kita harus patuh dan tunduk terhadap apa-apa yang telah diharapkan Allah. Sedangkan makna Muhammad Rasulullah, kita harus meyakini sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus mencintainya dan mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, orang yang menghujat Nabi, maka ia akan termasuk murtad. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan akidah. Hal-hal yang membatalkan akidah salah satunya adalah syirik. Syirik akan membatalkan seluruh amal atau keimanan kita. Sarana syirik cukup banyak, di antaranya ada jimat, gunakan benda-benda yang dianggap keramat, sihir, klinik, dan ilmu astrologi seperti ilmu perbintangan dan zodiak. Syirik banyak bentuknya. Di era zaman modern seperti sekarang ini, terdapat syirik modern, yaitu ideologi-ideologi seperti pluralisme, liberalisme, dan lainnya. Kemudian, materi yang kelima yaitu loyalitas akidah atau al-wala wal bara. Al-wala berarti dekat secara bahasa. Maksudnya, dekat dengan agama dan dekat dengan pengikut-pengikutnya. Al-wala di sini yaitu kita sebagai seorang muslim harus ikut merasakan apa yang umat muslim lainnya rasakan sebagai bentuk loyalitas terhadap agama kita. Tanpa loyalitas, umat Islam hanyalah kuantitas tanpa kualitas. Sedangkan al-bara sendiri artinya melepas diri. Maksudnya, melepas diri dari kekufuran atau kemunafikan. Kesempurnaan iman dapat dicapai ketika kita sudah bisa menyerahkan semua urusan kepada Allah, mencintai, membenci, memberi, dan lainnya itu semua karena Allah. Lalu materi yang keenam yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat. Hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Kita sebagai orang yang beriman harus meyakini adanya hari kiamat dan hari pembalasan segala amal yang telah kita perbuat. Di antara diutusnya Nabi dengan datangnya hari kiamat itu sudah sangat dekat, ibarat seperti 2 jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Tanda-tanda kiamat kecil sudah hampir semuanya muncul, begitupun dengan tanda-tanda kiamat kubro. Dan materi yang terakhir mengenai pluralisme agama. Pluralisme itu menganggap semua agama adalah sama atau dapat mencampuri agama lainnya. Bentuk-bentuk pluralisme diantaranya ada pernikahan beda agama, tidak adanya
kebenaran yang mutlak dan menganggap kebenaran adalah relatif. Kemudian merayakan hari raya agama lainnya dan adanya lintas agama.